Perkenalkan, nama saya Fajar Arumsari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SD Negeri Karangdukuh, akan melaksanakan tugas dari aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dan akan melakukan 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi bersama Ibu Eka Windy Hasustri. Selamat siang, Bu Windy. Selamat siang, Bu Fajar. Baik, Bu Windy, pada pagi yang cerah ini izinkan saya selaku rekan sejawat dari calon guru penggerak Angkatan 9 ingin melakukan observasi. Sudah siap, Bu Windy? Siap, Bu Fajar. Oke. Mari kita mulai wawancaranya ya. Bu Windy, Ya. seperti yang kita canangkan di awal perencanaan ya Bu Windy, persiapan apa yang kira-kira Bu Windy siapkan untuk pra-observasi ini? Begini Bu Fajar, saya sudah menyiapkan ini Bu, strategi, media, metode untuk pembelajaran observasi nanti. Dan di sini nanti saya rencananya akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk murid-murid, dan saya akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompok masing-masing murid secara berkelompok seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Windy. Kalau untuk materi pelajaran, nah materi pelajaran apa yang kira-kira akan Bu Windy lakukan untuk besok presentasi? IPAS Bu Fajar. Oke Bu, kalau boleh tahu ya, harapan-harapan apa yang ingin Ibu capai pada tahap pra-observasi ini? Harapan yang ingin saya capai yaitu murid-murid bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke Bu, dalam pengelolaan kelas ya Bu ya, Bu Windy menggunakan strategi apa ya Bu ya? Selain berdiferensiasi yang menggunakan auditory, visual, dan kinestetik. Di sini nantinya saya ingin menginginkan siswa saya itu menjadi aktif Bu Fajar dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, dan saya akan membagikan LKPD di mana murid-murid akan saling berdiskusi dan mencari informasi terkait dengan materi tersebut dan mengerjakannya secara bersama-sama. Dan saya juga mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional Bu Fajar. Baik Bu. Jumlah murid satu kelasnya berapa Bu di kelas 4? Ada 14 murid Bu. Oke Bu. Dari jumlah anak tersebut pasti ada anak yang suka visual, auditory, dan kinestetik ya Bu. Iya. Dalam hal pengelompokan ini, Bu Windy menggunakan metode dan media apa? Saya menggunakan metode discovery learning Bu. Nah, di mana nantinya siswa dapat memahami, merancang, dan menyajikan materi tersebut dengan baik. Kemudian untuk media saya gunakan LKPD, kemudian laptop dan LCD saja. Oke Bu Windy, bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih. Baik Bu Windy, terkait perkembangan yang ingin dicapai pada tahap observasi nanti, Bu Windy arah pengembangannya seperti apa? Ini Bu Fajar, siswa dapat memahami materi tersebut, begitu Bu Fajar. Baik Bu. Kalau untuk skala prioritas 1 sampai 10, untuk Bu Windy sendiri sekarang berada pada skala berapa saat ini? 7 itu Bu. Ya sudah bagus ya Bu. Kemudian skala berapa yang kiranya diharapkan? 9 Bu. Bagus sekali Bu. Ya. Mengapa kok Bu Windy sekarang merasa berada di skala 7, kok tidak langsung di skala 9? Ya karena saya kan sebagai guru baru Bu di sini, jadi saya masih perlu proses tahap belajar. Dengan kegiatan ini saya bisa menambah ilmu saya, pengalaman saya terkait dengan cara mengajar yang baik dan pengelolaan kelas yang baik. Oke, baik Bu. Selain strategi yang Ibu terangkan ini ya Bu ya, strategi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sehingga nanti dalam cara mengajar dan cara pengelolaan kelas bisa lebih baik? Apakah perlu kolaborasi dengan rekan sejawat mungkin, atau seperti apa Bu Windy di luar konteks itu? Ya seperti yang barusan Ibu bilang ya Bu ya, kolaborasi itu memang sangat penting ya Bu ya, gimana agar pembelajaran bisa lebih menarik, bisa bekerja sama dengan satu sama lain, saling bertukar pikiran seperti itu Bu.
Baik, ini dengan kita berkolaborasi kita dapat saling bertukar pikiran dan saling mengisi. Dan apakah Bu Indi sudah melaksanakan kolaborasi tersebut? Dan untuk kolaborasi tersebut apakah dilaksanakan hanya dengan sesama guru kelas 4 atau dengan guru lain? Sejauh ini sudah sih Bu, tapi belum apa ya Bu ya, belum menata lah, belum ini. Baru di KKG dan sejauh di sekolahnya aja Bu. Kalau di luar sekolah ya itu tadi hanya dengan KKG, kelompok kerja guru gitu Bu. Oke, baik Bu. Mungkin di lain waktu bisa kita kolaborasi untuk bertukar pikiran, informasi, dan wawasan ya Bu ya. Ya Bu, baik Bu, siap Bu. Banyak hal yang saya dapatkan dalam pendidikan guru besar ini, diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, visi misi sekolah, budaya positif yang kemarin sudah saya jelaskan dengan teman-teman di SD Karangtengah ini. Nah, dulu Bu ini juga ikut dalam pembahasan budaya positif dari saya kemarin, dan juga ada pembelajaran KSE dan KSI. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengolah dan mengelola emosional kita sendiri. Dan yang menarik dalam modul 2.3 ini yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan aset yang ada di SD Negeri Karangtengah ini. Mari kita kembangkan sama-sama ya Bu ya. Siap Bu, siap. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Fajar Arumsari dan Ibu Eka Windy Hastuti sudah melaksanakan praobservasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sudah berdoa? Oke, sini berdoa. Dipimpin berdoanya. Doa selesai. Kan dari Pancasila 1, 2, 3. Latihan pernapasan dulu supaya otak kita fresh ya sebelum belajar. Yuk, tangan semuanya di paha. Ya, nanti pejamkan mata, saya nyalakan mesinnya ya. Tarik nafas, tahan nafas, kemudian dikeluarkan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, kira-kira perasaan anak-anak hari ini gimana ya? Senang. Ya, atau gembira. Oke, guru akan membagikan kertas. Nanti silakan ditulis sesuai perasaan kalian ya. Apakah senang, sedih, gembira, atau tidak bahagia, gitu ya? Tidak. Kebanyakan senang semua ya ini ya, mana ada yang gembira, ada yang selamat siang, Ibu ini selamat siang, Ibu Eka Windy Hastuti.
Perkenalkan, nama saya Fajar Arumsari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten dari SD Negeri Karangrejo, akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Eka Windy Astuti dan Ibu Yeni Dustandari selaku pengajar KKN. Langsung saja kita mulai percakapan. Selamat siang Bu Windy. Selamat siang Bu Fajar. Sehat Bu Windy. Kemarin kan Bu Windy sudah melakukan observasi ya. Kemudian di sini saya akan menanyakan bagaimana sih kesannya dalam melaksanakan pembelajaran itu, kemudian sudah sesuai belum menurut Bu Windy yang sudah kita laksanakan. Baik Bu, untuk kesan pembelajaran yang kemarin ya Bu, ya, anak-anak itu merasa senang dan juga saya juga merasa senang dan siswanya itu antusias sekali dalam mengajar, aktif sekali untuk mengutarakan pendapatnya juga aktif, kemudian berdiskusi dengan kelompok itu juga aktif. Berarti sangat menyenangkan sekali ya Bu ya. Oke baik, kalau begitu mungkin Bu Windy bisa memberikan informasi terkait tujuan kita masing-masing percakapan ini kira-kira apa ya Bu? Untuk tujuan pasca observasi ini ya, yaitu terkait dengan observasi kemarin ya, apakah sudah baik atau perlu perbaikan atau bagaimana seperti itu. Tujuan di sini mungkin nanti saya bisa membantu Bu Windy mencoba menggali apa sih kendala-kendalanya, begitu ya Bu? Oh iya Bu Windy, apakah materi kemarin itu sudah mencakup pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan KSE dan PSE? Menurut Bu Windy bagaimana? Menurut saya sudah sih Bu, materi untuk pembelajaran sudah sesuai diferensiasi, sudah KSE dan PSE, dan materi yang kemarin itu adalah materi kelas tentang bagian dan fungsi dan dari awal sudah ada diferensi konten, proses, dan produknya. Kemudian di sini saya juga memberikan anak-anak tentang video pembelajaran. Jadi anak-anak nanti dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan siswanya yang berbeda-beda. Kemudian mereka saling berkolaborasi terkait tentang permasalahan yang saya berikan ke siswa untuk melakukan salah satu percobaan, yaitu kemarin melakukan percobaan fungsi data. Itu dalam itu namanya anak-anak merepresentasikan hasil produknya. Kemudian hasil produk itu dipresentasikan di depan guru dan di depan teman-teman. Seperti itu ya Bu Windy. Sepertinya kok seru sekali ya Bu pembelajaran kemarin yang kita sudah kayak observasi kemarin ya Bu ya. Nah kalau boleh saya simpulkan ya Bu Windy, sudah mencakup juga strategi berdiferensiasi tentang konten, produk, kemudian prosesnya. Saya juga sudah menyaksikan sendiri ya Bu ya. Terkait dengan itu Bu Windy, apakah ada hal-hal memuaskan atau hal-hal yang menjadi kendala menurut Bu Windy dalam proses pembelajaran yang kami observasi kemarin? Kalau menurut saya sangat memuaskan ya Bu ya. Saat saya memberikan konten pada pemberian video pembelajaran, anak-anak menjadi lebih antusias dalam menerima pembelajaran yang saat itu saya memberikan, dan juga saya memberikan ice breaking. Nah, itu anak-anak lebih bersemangat lagi. Adapun kendala yang saya temui adalah ini Bu, pada waktu saya membentuk sebuah kelompok dan kemampuan yang berbeda-beda untuk penyelesaian tugasnya, ada kelompok yang selesai duluan dan ada kelompok yang membutuhkan tambahan waktu. Nah, di sini saya kendalanya adalah dalam manajemen waktu, dan anak yang sudah selesai duluan itu kelompoknya ramai seperti itu. Berarti intinya kendalanya di sini terkait manajemen waktu, begitu ya? Betul sekali Bu. Nah, dalam pembelajaran KSE dan PSE kemarin yang Bu Windy munculkan berapa poin Bu dalam konsep KSE dan PSE ini? Bisa sedikit dijelaskan? Iya, Meskipun kemarin saya sudah lihat juga ya Bu. Iya.
untuk KSE sendiri ada 5 poin, Bu. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Di mana pada kesadaran diri, guru harus bisa memberi contoh untuk muridnya. Dan pada manajemen diri, saya sudah memberikan model-model pembelajaran dengan baik kepada murid saya, Bu. Untuk keterampilan berrelasi di sini guru mendorong kepada murid-murid untuk berrelasi dan berdiskusi dengan kelompok. Mungkin di sini guru bisa menggarisbawahi ya kesulitan-kesulitan apa yang kiranya dimiliki murid pada saat pembelajaran. Untuk tingkat kesulitan siswa mungkin karena dari tingkat pemahaman murid yang berbeda-beda ya Bu saja, dan keterbatasan referensi karena hanya terdapat buku paket saja Bu di sini, dan karena di sini anak-anak juga tidak diperbolehkan membawa HP dan hanya terpaku pada itu tadi buku paket saja Bu. Kemudian itu kan Bu Windy sudah sebenarnya paham ya kesulitannya begitu. Menurut Bu Windy sendiri, kira-kira ada kesulitan pasti mungkin Bu Windy gimana sih mencari solusinya terkait dengan kesulitan yang ada tersebut? Untuk penanganan tersebut, saya beri video pembelajaran melalui LCD, jadi bisa dilihat bareng-bareng di satu kelas. Kemudian saya ajak ke perpustakaan untuk membaca buku-buku ensiklopedia yang tentunya kaitannya dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian saya ajak untuk melakukan pengamatan di halaman sekolah. Di sekitar sekolah tentunya juga saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang Kontekstual ya Bu. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Jenengan sebenarnya sudah sangat tahu paham betul kesulitannya, kemudian cara menanganinya. Kemudian kalau Bu Windy sekarang ya memposisikan diri Bu Windy pada rentang nilai 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira posisi Bu Windy itu setelah melakukan observasi, kemudian kita sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah saya observasi, saya tidak mulai ya hanya observasi saja, itu tentang nilai berapa dari Bu Windy yang sudah melaksanakan seperti kemarin itu. Kemudian setelah melakukan observasi, kemudian observasi, harapan apa yang Bu Windy inginkan? Bisa dijelaskan sedikit? Baik Bu Fajar. Setelah melakukan pra-observasi dan observasi, menurut saya posisi saya berada di posisi 8 Bu. Dan sebelumnya bagus ya, Bu, ya, dan sebelumnya melaksanakan pra-observasi dan observasi, nilai saya itu saya merasa di bawah 8, mungkin 7 lah atau 6 ya Bu ya. Kemudian untuk harapan saya dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan baik, dan nilai yang saya harapkan adalah di nilai 9. Oke. Sebenarnya kalau di sini Bu sudah merasa di angka 8 itu saya sudah sangat ikut senang sekali ya Bu ya. Nah, berarti kan sudah ada peningkatan seperti itu ya Bu. Iya Bu. Dari sini saya mendapatkan ilmu baru Bu. Selain saya tadi nilai 9 ya Bu, saya juga mendapatkan ilmu baru yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, mungkin seperti apa Bu ilmu yang panjenengan dapatkan? Dengan adanya kegiatan ini ya Bu, tentunya saya mendapatkan ilmu baru. Saya dapat mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE, dan saya bisa membuat modul ajar berdiferensiasi KSE dan PSE. Berarti selain sudah merasa lebih baik gitu ya, sudah mendapatkan ilmu yang baru, kiranya apa yang ingin Bu Windy tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah melakukan hal? Saya akan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE, dan penggunaan media yang dituliskan di sini baik menggunakan media yang bervariasi kita. Ini cara pengembangan diri, kiranya Bu Windy bisa menulis setelah mendapatkan ilmu baru itu apa lagi ya? Sudah ini.
terima kasih banyak ini. Kemudian jadi di sini bisa saya simpulkan, ini akan memaksimalkan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSP-PSE, serta penggunaan media ya Bu ya, yang bervariasi, serta meningkatkan motivasi dari belajar siswa kelas 4 ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Fajar. Oke, selanjutnya untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Untuk ukuran keberhasilannya bisa nanti dilihat dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE dan tersusunnya modul ajar berdiferensiasi KSE dan PSE dan bisa meningkatkan siswa itu antusias dan semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran. Semoga itu tercapai ya Bu ya. Nah, hal-hal apa saja yang Bu Windy mau meningkatkan, terutama untuk pengembangan diri Bu Windy itu? Apa mungkin membaca dari buku atau bagaimana? Untuk pengembangan diri saya tentunya tidak hanya dari buku saja belajar, tetapi saya juga ikut workshop dan juga untuk pengembangan diri saya. Berarti udah bagus ya Bu, maksudnya Bu ini sudah semangat gitu loh ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Bu Windy. Monggo Bu Fajar. Kapan Bu Windy akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE yang akan dilaksanakan di kelasnya terkait yang kemarin? Kelanjutannya bagaimana? Secepatnya Bu Fajar, mungkin minggu depan mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin juga anak-anak sudah melaksanakan PTS juga Iya. Nanti besok bisa dilanjutkan. Bisa. Oke Bu Windy, baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Windy ya. Sama Bu Fajar. Mungkin ada tanggapan dari Bu Yeni selaku pengajar praktik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan praktek percakapan pasca observasi ini ya, ini secara garis besar sudah bagus. Tadi untuk dari poin-poin yang harus ada itu salah satunya itu menyampaikan tujuan, kemudian memberikan kesempatan guru untuk melakukan refleksi capaian yang sudah didapatkan kemarin itu apa saja. Kemudian dari sana juga ada umpan balik nih, ada umpan balik dari observer, dan umpan baliknya juga bersifat membangun, positif, tidak menambah down bagi guru yang diobservasi. Kemudian ini tadi juga dalam pemberian umpan balik dalam percakapan ini tadi itu juga menerapkan prinsip coaching ya, jadi tidak tidak ada intervensi dari yang memberikan umpan balik, jadi semuanya tetap dikembalikan kepada guru yang bersangkutan. Terbukti dengan adanya tadi rencana pengembangan diri yang disitu apa yang direncanakan oleh guru yang diobservasi. Kemudian untuk area pengembangan sudah ada, kemudian untuk teknik fisiknya duduk sudah tidak terlalu jauh, jadi tidak perlu berteriak-teriak, kemudian tidak terlalu dekat juga sehingga tidak mengganggu kenyamanan. Untuk kontak mata juga ya sudah istilahnya tidak disandi-sandi sehingga fokus di sana, fokusnya untuk pemecahan permasalahan ya. Kemudian saya kira itu sudah bagus intinya. Nah, karena ini sesuatu yang bagus, maka kami harap agar ini ke depannya nanti terus dilaksanakan. Konsisten itu yang sulit ya, jadi dipertahankan, konsisten dilaksanakan. Semoga nanti selepas ini nanti pembelajaran akan dievaluasi dengan cara seperti ini, kemudian diulang lagi, dievaluasi lagi, nanti pembelajaran akan membawa dampak yang lebih baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan kesannya untuk kegiatan pasca observasi dari Ibu Yeni selaku pengajar. Kemudian terima kasih juga kerjasamanya dari rekan sejawat kami Ibu Windy. Demikian hasil kegiatan kami dari pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan terakhir ini yaitu pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian mohon maaf, selamat siang.